Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper NTU nomor kedua. Bagi yang belum lihat pembahasan nomor pertama, bisa lihat pembahasannya terlebih dahulu. Koko sudah taruh linknya di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Koko, karena Koko akan bahas nomor-nomor berikutnya di video yang lain. Sehingga saat Koko upload video pembahasan yang lain, kalian bisa dapat notification-nya. Kita lanjutin ke nomor 2. Nomor 2, ada 3 pertanyaan di sini. 3 pertanyaan ini semuanya berbeda. Jadi, nggak nyambung antara pertanyaan A, B, dan C. Pertanyaan yang A, dia bilang, jika f of x plus x to the power of negative 1, itu adalah x cube plus x to the power of negative 3, tentukan fungsi dari f. Jadi pertanyaan yang A ini kita diminta untuk cari fungsi f itu apa sih? Jika fx tambah x pangkat min 1, Koko boleh ubah jadi 1 per x. Ini adalah x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Yang jadi pertanyaan adalah fungsi f of x-nya itu apa? Nah, untuk cari f of x, kita harus bisa mengubah bentuk x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 ini menjadi kombinasi dari x ditambah 1 per x. Salah satu caranya adalah Koko akan paksakan. Jadi pertama, Koko akan paksakan x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 itu menjadi x tambah 1 per x pangkat 3. Tapi tentu saja kalau kita hanya tulis seperti ini, kita akan mengubah soal. Karena bentuk ini, kalau dipangkat 3 kan, kita akan dapat seperti ini. X pangkat 3 ditambah. Koko pakai binomial theorem aja. Koko langsung ya. 3x ditambah 3 1 x ditambah lagi 1 per x pangkat 3. Jadi kalau dipangkat 3 kan jadinya seperti itu. Sedangkan soal hanya kasih kita bentuk yang seperti ini. Jadi supaya nggak mengubah soal, kita harus kurangkan dengan 3x, kurangin lagi dengan 3 kali 1 per x. Baru kita tidak mengubah soal. Nah, kemudian tinggal disimplify aja. 1 per x pangkat 3 dikurang 3, Koko faktorin min 3-nya. Sisanya adalah x ditambah 1 per x. Ini adalah fx plus 1 over x. Nah, kalau x plus 1 over x-nya kita ganti pakai suatu variabel, katakanlah kita ganti pakai variabel a, Koko akan dapat f of a equals to a cube minus 3a. Dengan kata lain, f of x-nya adalah x cube minus 3x. Ini jawaban kita. Jadi kita ubah dulu. Sisi sebelah kanan menjadi kombinasi dari x ditambah 1 per x. Setelah kita berhasil ubah, kita bisa langsung ketemu jawabannya. Ini nomor 2 yang A. Nomor 2 yang B, dia bilang, misalkan suatu fungsi f be an odd function. Itu adalah suatu fungsi ganjil. F-nya, Koko tulis dulu agak panjang. Fungsi f-nya itu adalah m kuadrat dikurang 1 x kuadrat ditambah m min 1 kali x ditambah n plus 2. Ini adalah fungsi ganjil. Kemudian m dan n adalah suatu konstanta. Jadi m dan n itu bisa apa aja. Pertanyaannya, tentukan apakah fungsi g yang merupakan x pangkat m ditambah x pangkat n itu adalah fungsi even, fungsi genap, or an odd function, atau fungsi ganjil, atau bukan keduanya. Nah, untuk soal yang B, kita harus tahu dulu syarat suatu fungsi itu genap apa
dan apa syarat suatu fungsi itu ganjil. Suatu fungsi disebut sebagai fungsi genap, even, ini jika f of x sama dengan f of negatif x. Kalau ini terpenuhi, maka dia fungsi genap. Sedangkan suatu fungsi disebut sebagai fungsi ganjil jika f of negatif x sama dengan negatif f of x. Begitu persamaannya terpenuhi, maka dia akan memiliki sifat fungsi ganjil. Kalau tidak terpenuhi keduanya, berarti bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Kita jalan dari f of x, karena dia bilang f of x be an odd function, maka f of x akan memenuhi persamaan ini, fungsi genap, fungsi ganjil maksudnya. Jadi Koko jalan dari f of x. Kalau dia fungsi ganjil, maka f min x-nya f of negatif x bakal sama dengan negatif f of x. Sekarang semua x-nya Koko ganti pakai min x. Kita jalanin m square minus 1 minus x square m minus 1 minus x plus n plus 2 equals to minus f of x minus semuanya. M square minus 1 x square plus m minus 1x plus n plus 2. Kita simplify dulu, nanti kita akan compare, kita bandingin. Kalau disimplify kita akan dapat m square minus 1x square plus 1 minus m x, negatifnya Koko distributif ke dalam bracket m minus 1 plus n plus 2 equals to minus m square minus 1 x square, minusnya Koko distributif juga ke bracket m minus 1 minus m x plus minus n minus 2. Nah, dari dua persamaan kita, atau satu persamaan dari dua ruas kiri dan ruas kanan, ada bentuk yang sama, yaitu yang tengah. Jadi ini kita boleh coret. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan bandingkan. Jadi by comparison, kita bandingkan koefisien dari x square, kita akan dapat suatu persamaan. Ruas kiri, koefisien x square-nya adalah m square minus 1. Ruas kanan, koefisien x square-nya adalah minus m square minus 1. Kalau minusnya kita kaliin masuk, m square minus 1 equals to minus m square plus 1. Kita akan dapat 2m square equals to 2. M square equals to 1, berarti M-nya plus minus 1. Ini kemungkinan untuk konstanta M. Jadi bisa plus atau minus 1. Koko lihat soal sedikit, ada kondisi positif atau negatifnya atau enggak. Nah, di sini dia bilang M-nya enggak boleh 1. Karena M-nya enggak boleh 1, berarti otomatis M yang kita ambil adalah negatif 1. M-nya itu adalah min 1. Ini yang kita ambil. Kita sudah ketemu M-nya. Sekarang kita bandingkan koefisien X pangkat 0 atau konstantanya. Koefisien of X pangkat 0. Ruas sebelah kiri, koefisien of X pangkat 0-nya adalah N tambah 2. Ruas kanan, koefisien dari X pangkat 0-nya adalah min N min 2. Dari sini kita bisa dapat nilai dari N-nya. Sama dengan min N min 2.
2n sama dengan min 4, maka n-nya adalah min 2. Nah, kalau kita sudah dapat nilai m dan n, kita bisa tentukan fungsi dari g itu apa. Jadi karena m dan n kita sudah ketemu, maka fungsi g kita bisa tahu. G of x itu adalah x to the power of m, x to the power of n. X pangkat m ditambah x pangkat n. M-nya min 1, x pangkat min 1, n-nya min 2. Pertanyaannya, ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Jadi kita harus coba satu persatu. Pertama, Koko akan cek apakah dia fungsi genap atau bukan. Syarat fungsi genap adalah gx equals to g of minus x. G of x-nya x minus 1 plus x minus 2. G of minus x-nya kita ganti pakai minus x. Minus x minus 1 plus minus x minus 2. Ternyata dia berbeda. Karena bentuk yang pertama ini kalau Koko buka bracketnya, kita akan dapat minus x minus 1. Yang kanan memang sama, plus x minus 2. Tapi dia nggak sama dengan sebelah kiri. Nah, ini nggak sama. Jadi karena nggak sama, kesimpulan kita dia bukan even function. Not an even function. Step berikutnya kita akan coba dia fungsi ganjil atau bukan. Odd atau bukan. Untuk tahu odd function atau bukan, syarat odd function adalah g of minus x harus sama dengan minus g of x. Minus g of x. G of minus x-nya kita udah dapat yang tadi ya, dari sini. Minus x minus 1 plus x minus 2. Sama nggak dengan minus g of x? Kalau Koko jalanin dan lagi-lagi kelihatan kalau ternyata dia tidak sama. Minus x minus 2. Ternyata nggak sama. Karena dia nggak sama juga, kesimpulannya adalah not an odd function. Not an odd function. Nah, dari dua kesimpulan ini, kita sudah tahu fungsi dari G itu bukan even, bukan odd function. Jadi kalau ditulis lagi kesimpulannya, G of x is neither an even function nor an odd function. An odd function. Nah, inilah jawaban kita. Jadi dia bukan fungsi genap, bukan juga fungsi ganjil. Ingat-ingat syarat fungsi genap dan fungsi ganjilnya. Ini untuk soal yang B. Satu lagi, soal yang C. Soal yang C ini, carilah range of x for which inequality tersebut terpenuhi. Jadi kita diminta untuk cari solusi dari inequality tersebut. 4x square over 4x square over 1 minus square root 1 plus 2x square 1 plus 2x square
Ini agak panjang bentuknya. Square lebih kecil dari 2x tambah 9. Less than 2x plus 9. Aku cek sebentar. 4x square over 1 minus square root 1 plus 2x squared. Dan, nah, kita punya inequality ini. Di inequality ini, kita punya bentuk rasional, bentuk pecahan. Selain itu ada bentuk akar. Mungkin ada banyak cara untuk cari solusi dari inequality ini. Tapi pertama-tama, Koko akan misalkan terlebih dahulu. Jadi supaya bentuknya nggak terlalu kacau seperti itu, Koko akan misalin dulu 1 tambah 2x, ini bentuk di bawah tanda akarnya, itu menjadi suatu variabel yaitu a kuadrat. A kuadrat. Jadi sekarang Koko akan ubah dulu soal itu menjadi in terms of a. Kemudian kita solve. Terakhir baru kita balikin lagi ke variabel x. Kalau 1 tambah 2x itu adalah a square, maka 2x itu adalah a square minus 1. Jadi 4x square itu adalah 2x times 2x. Kita boleh ubah ini menjadi a square minus 1 square. 4x kuadrat itu 2x kali 2x. Dibagi dengan 1 dikurang 1 tambah 2x itu a kuadrat. Akar dari a kuadrat itu adalah a. 1 dikurang a kuadrat. 1 min a kuadrat. Lebih kecil dari 2x. 2x itu adalah a kuadrat min 1 plus 9. Nah, bentuk inilah yang kita akan simplify. Ada beberapa cara untuk simplify bentuk ini. Pertama, karena penyebutnya pasti positif, Koko akan pakai cara cross multiply. Jadi denominatornya pasti positif karena ada kuadrat di sana. Jadi apapun dikuadratin pasti positif. Sehingga Koko akan pakai cara cross multiply. Kaliin silang. A kuadrat min 1 kuadrat less than a square plus 8 1 minus a square. Nah, begitu kita kali silang, fractionnya hilang, tapi ingat-ingat, kondisi ini harus tetap terpenuhi. 1 min a tidak boleh sama dengan 0. Atau a tidak boleh sama dengan 1. Jadi begitu kita kali silang, jangan lupa kondisi ini. Karena ini posisinya di penyebut. Penyebut itu nggak boleh 0. Karena kalau penyebutnya 0 nanti kita punya expression bakal tidak terdefinisi. Nah, simplify bentuk ini. Koko akan ubah a kuadrat min 1 jadi a plus 1a min 1. Kemudian kuadratin less than. Jangan dibuka karena kalau kalian ekspansiin nanti susah untuk difaktorin lagi. Jadi sederhanain seperti ini. 1 dikurang a kuadrat itu sama aja dengan a dikurang 1 kuadrat. Itu sama ya. Jadi 1 minus a square sama aja dengan a minus 1 square. Left hand side-nya kita squarein. Jadinya a plus 1 square, a minus 1 square. Right hand side-nya pindahin ke left hand side. Dikurang a square plus 8, a minus 1 square. Faktorin a minus 1 square-nya. Sisanya adalah a plus 1 square minus a square plus 8. Less than 0. Ini ada less than 0 ya. A minus 1 square. Ini kita ekspansiin. A square plus 2a plus 1. Oh, sebentar, ini belum tutup bracket. Minus a square minus 8. Less than 0.
A minus 1 square, A square-nya bisa cancels out, kita dapat 2A minus 7 less than 0. Nah, dari sini sudah kelihatan critical value-nya. Jadi critical value kita adalah A equals to 1 atau A equals to 7/2. Begitu ketemu critical value, kita bisa bikin number line, kemudian tentukan daerah yang sesuai dengan inequality kita. A-nya 1, anggap aja di sini, kemudian 7/2. Uji tanda untuk tahu yang mana positif, yang mana negatif. Kalau Koko masukin suatu nilai yang lebih besar dari 7/2, katakanlah masukin 10, 10 disubstitusi ke inequality kita, tandanya akan positif. Substitusi angka di antara 1 sampai 7/2, katakanlah ada angka 2 di sana, substitusikan ke inequality, tandanya pasti negatif atau hasilnya negatif. Jadi di sini negatif. Kemudian substitusikan angka yang lebih kecil dari 1, misalnya 0, hasilnya juga negatif. Nah, daerah yang kita ambil itu adalah daerah yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu berarti dari 7/2 ke sebelah kiri. Daerah yang negatif ya. Nah, itu solusi kita. Tapi ingat-ingat, A tidak boleh 1. Yang Koko sudah tulis di atas. Jadi, supaya nggak lupa, kita pasang garis putus-putus seperti ini. Nah, dengan demikian, solusi Koko in terms of A, belum selesai ya. Yang ditanya adalah X-nya nanti. In terms of A-nya adalah A less than 7/2, A tidak boleh sama dengan 1. Ini solusi sementara kita. Sekarang kita akan balikin menjadi X. Hubungannya adalah 1 tambah 2X itu adalah A kuadrat. Aku tulis lagi di bawah sini. 1 plus 2X itu adalah A square. Koko kuadratin dulu. A kuadrat lebih kecil daripada 7 kuadrat 49, 2 kuadrat itu 4. A square itu adalah 1 plus 2x. Less than 49/4. 2x less than 45/4. Maka x less than 45/8. 49/4 dikurang 1, 45 ya. X less than 45/8. Kemudian restriction lain, A tidak boleh sama dengan 1. Sama, kita kuadratin dulu. Maka A square tidak boleh sama dengan 1. Maka 1 plus 2X tidak boleh sama dengan 1. 2X tidak boleh sama dengan 0. Maka X nggak boleh sama dengan 0. Nah, terakhir yang kita harus hati-hati adalah soal kita itu ada bentuk square root, ada bentuk akar. Nah, bentuk akar ini hanya terdefinisi kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ada syarat tambahan yang kita harus perhitungkan. Jadi sementara jawabannya ini, tapi ini belum selesai. Masih ada syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang harus terpenuhi adalah 1 tambah 2x besar sama dengan 0. Atau 2x lebih besar sama dengan min 1. Atau x lebih besar sama dengan min setengah. Nah, kalau kita gambar di garis bilangan semua kondisi ini,
kita akan dapat jawaban akhir kita. Jadi kalau Koko gambar di garis bilangan, di sini ada min setengah, di sini ada 45/8. Koko agak jauhin karena ada 0 nanti. Di sini 45/8. Di sini ada 0. Solusi kita adalah X besar sama dengan setengah, min setengah maksudnya. Jadi dari min setengah ke sebelah kanan. Kemudian X lebih kecil dari 45/8. Tapi X tidak boleh sama dengan 0. Sehingga final answer kita adalah min setengah kecil sama dengan X lebih kecil daripada 45/8 dan X tidak boleh sama dengan 0. Inilah jawaban akhir kita. Nah, ini untuk soal nomor 2. Ada 3 pertanyaan yang berbeda di sana.